Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas S1 IF11D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Evaluasi Proyek Prototyping dan Analisis Hasil Prototyping. Kelompok kami terdiri dari 6 orang dengan saya sendiri yaitu Muhammad Dimas Hafiz Fatur Rahman dengan NIM 23111021151 dan dilanjut dengan rekan-rekan saya. Saya Nurfatai Habibi dengan NIM 23111021131. Nama saya Kristo Baji Suta Galung dengan NIM 23111021133. Saya Dafa Fali Akila dengan NIM 23111021137. Saya Muhammad Misal Maulana dengan NIM 23111021150. Dan saya Novel Geraldo Putra Pramila Natono dengan NIM 23111021154. Yang pertama adalah pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Novel Geraldo. Kepada presentator dipersilahkan. Pendahuluan. A. Latar belakang. Design Sprint, sebuah metodologi yang dikembangkan oleh Google Ventures, telah menjadi salah satu pendekatan yang populer untuk mencapai tujuan ini. Metodologi ini memungkinkan tim untuk merancang, membuat prototipe, dan menguji ide dalam waktu singkat, yaitu 5 hari, sehingga meminimalisir resiko dan biaya yang mungkin timbul dari pengembangan produk yang lebih panjang dan kurang terarah. Pentingnya design sprint terletak pada kemampuan untuk menggabungkan berbagai disiplin ilmu dan perspektif dalam satu proses kolaboratif. Ini tidak hanya mempercepat siklus pengembangan produk, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. B. Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi design sprint dari hasil prototipe. Fokus penelitian ini adalah untuk mencatat proses perancangan prototipe berdasarkan design sprint dan mengukur efektivitas prototipe melalui feedback yang diberikan 20 responden setelah diberi uji coba, lalu kuesioner tentang efektivitas prototipe berdasarkan pengalaman mereka dengan uji coba tersebut. Semua jawaban dari responden dianalisis dengan menggunakan analisis heuristic evolution, analisis SUS, dan analisis overall relative efficiency. Heuristic evolution bertujuan untuk mengidentifikasikan masalah-masalah kegunaan pada prototipe, sementara SUS digunakan untuk mengukur tingkat kegunaan secara keseluruhan. Adapun overall relative efficiency memberikan gambaran tentang efisiensi relatif prototipe dalam konteks penggunaan praktis oleh pengguna. Kemudian bab 2 yaitu metode perancangan akan dijelaskan oleh Muhammad Nizal Maulana dan Christopher Joshua. Kepada presentator dipersilakan. Tahapan-tahapan dalam desain sprint. Yang pertama, understand. Dalam understand, yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah utama, seperti apa masalah yang sedang dihadapi oleh pengguna dalam aplikasi kereta api saat ini, dan mengapa masalah ini penting untuk diselesaikan. Lalu berikutnya, mengumpulkan informasi. Kami mengumpulkan semua informasi yang relevan terkait masalah yang telah diidentifikasi. Ini termasuk data dari pengguna kereta api, wawasan dari anggota tim, dan penelitian tambahan yang mungkin diperlukan. Lalu berikutnya, menetapkan tujuan proyek. Di tujuan proyek ini, dalam mendesain aplikasi, kami memiliki tujuan seperti meningkatkan kemudahan pengguna dalam mencari dan memesan tiket kereta api, mengurangi waktu yang dibutuhkan pengguna untuk mendapatkan informasi jadwal kereta, meningkatkan kepuasan pengguna melalui antarmuka intuitif dan ramah pengguna. Lalu berikutnya, melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
Kami juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya termasuk mahasiswa dari kelompok lain yang memiliki pengalaman dan wawasan yang relevan. Masukan dari mereka sangat berharga dalam memastikan bahwa kami tidak melewatkan perspektif penting dalam proses desain. Mahasiswa ini memberikan pandangan dari sudut pengguna potensial dan menawarkan ide-ide yang segar yang dapat meningkatkan kualitas aplikasi kami. Lalu berikutnya tahap kedua adalah define. Dalam define, dimulai dari mengidentifikasi masalah juga, yang dimana kami menemukan beberapa masalah yang sering dialami user. Yang pertama, user terkadang merasa proses dalam memesan tiket memakan banyak waktu. Yang kedua, banyak user yang mengalami kesulitan dalam menemukan jadwal hingga harga tiket. Berikutnya, mengumpulkan insight dan data. Dalam insight dan data, kami melakukan riset dari para anggota mengenai pengalaman mereka saat menggunakan aplikasi serupa. Riset ini diantaranya menanyakan bagaimana tampilan interface pada aplikasi tersebut dan pada saat apa biasanya user merasa kesulitan pada saat mengoperasikan aplikasi tersebut. Lalu berikutnya menyepakati tujuan. Tujuan dalam pembuatan prototipe aplikasi ini meliputi tujuan utama, yaitu dapat membuat aplikasi pemesanan tiket kereta api yang simpel dan mudah dioperasikan oleh semua user. Lalu untuk tujuannya, mengurangi halaman-halaman aplikasi yang biasanya tidak terlalu penting, sehingga hanya bagian utamanya saja yang ada di dalam aplikasi. Lalu berikutnya, mengidentifikasi peluang. Dalam membuat prototipe aplikasi ini, tentu saja kami mengidentifikasi beberapa peluang yang mungkin bisa saja ditambahkan dalam prototipe ini. Yang pertama, membuat desain antarmuka yang agar terlihat lebih menarik. Lalu, menambahkan fitur-fitur yang mempermudah user dalam mencari tiket kereta api yang tersedia di aplikasi. Lalu yang terakhir, menambahkan fitur login dan logout pada prototipe yang akan dibuat. Lalu berikutnya, menyatukan kelompok. Semua anggota kelompok akan berdiskusi terhadap sprint master, researcher, designer, dan prototyper. Yang ada dalam kelompok kami berkumpul untuk menyepakati masalah dan tujuan. Diskusi ini diadakan untuk memastikan seluruh anggota kelompok memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang ingin dicapai. Lalu tahapan berikutnya yaitu diverse. Dalam tahapan diverse, yang pertama kita lakukan adalah menghasilkan ide solusi. Pada tahap ini, kami fokus pada menghasilkan berbagai solusi potensial untuk masalah yang telah diidentifikasi. Setiap anggota kelompok kami diberikan kesempatan untuk mengajukan ide-ide tanpa adanya penilaian atau kritik di awal. Lalu berikutnya ada brainstorming. Kami mengadakan sesi brainstorming intensif di mana setiap anggota kelompok menuliskan sebanyak mungkin ide yang muncul dalam pikiran mereka. Ide-ide ini bisa berupa perubahan kecil hingga konsep besar yang inovatif. Lalu berikutnya ada mind mapping. Setelah sesi brainstorming, kami menggunakan mind mapping untuk mengorganisir dan mengelompokkan ide-ide yang muncul. Mind mapping membantu kami melihat hubungan antara berbagai ide dan memungkinkan kami mengidentifikasi tema umum atau pola yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Berikutnya, evaluasi di awal. Setelah mengumpulkan banyak ide, kami mulai mengevaluasi dan mengkategorikan mereka berdasarkan beberapa kriteria utama, seperti kemudahan implementasi, potensi dampak pada pengalaman pengguna, sumber daya yang diperlukan, dan waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan. Lalu selanjutnya kami menyaring ide. Kami menyaring ide-ide tersebut untuk memilih yang paling potensial dan realistis untuk diterapkan. Proses ini melibatkan diskusi lebih mendalam tentang setiap ide, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta bagaimana ide tersebut dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Habis itu, diskusi dan refinement. Setelah sketsa dibuat, kami mengadakan diskusi kelompok untuk mengevaluasi setiap sketsa. Kami mencari umpan balik dari setiap anggota kelompok dan melakukan refinement untuk penyempurnaan pada sketsa solusi tersebut. Lalu diskusi ini memastikan bahwa solusi yang dipilih adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan proyek. Lalu berikutnya menyusun storyboard. Kami menyusun storyboard untuk solusi yang terpilih. Storyboard ini menggambarkan alur pengguna dalam aplikasi dari awal hingga akhir dan membantu kami memahami pengalaman pengguna secara keseluruhan. Storyboard ini juga berfungsi sebagai panduan untuk tahap prototyping selanjutnya. Lalu untuk tahapan selanjutnya desain dilanjutkan oleh teman saya Nizal Maulana. Oke, untuk tahap keempat ada desain. Yang pertama solusi yang terbaik.
Pada tahap ini, fokus utama kami adalah memilih solusi terbaik dari berbagai ide yang telah dihasilkan pada tahap defense. Proses ini melibatkan analisis yang mendalam dan pengambilan keputusan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memilih solusi yang paling potensial dan praktis untuk diimplementasikan. Kemudian ada kriteria evaluasi. Di sini kami menetapkan beberapa kriteria evaluasi untuk membantu dalam memilih solusi yang terbaik. Kriteria ini meliputi kemudahan implementasi, dampak pada pengguna, efisiensi dan biaya dan waktu. Kemudian ada voting dan prioritas. Setiap anggota kelompok diberikan kesempatan untuk memberikan suara mereka pada solusi yang mereka anggap terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kami menggunakan sistem voting untuk menentukan solusi mana yang mendapatkan dukungan terbanyak. Setelah voting, kami memprioritaskan solusi berdasarkan jumlah suara yang diterima dan diskusi lanjutan mengenai prioritas umum. Kemudian diskusi yang mendalam. Kami mengadakan diskusi mendalam tentang solusi yang terpilih untuk memastikan semua anggota kelompok memahami dan mendukung pilihan ini. Diskusi ini mencakup analisis risiko, kebutuhan sumber daya, dan timeline pengembangan. Kemudian ada pembuatan prototipe. Berdasarkan solusi yang terpilih, kami memulai membuat prototipe awal. Prototipe ini akan mencakup elemen dasar dari solusi yang diusulkan. Memungkinkan kami untuk melakukan uji coba awal dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Kemudian ada uji coba awal. Kami melakukan uji coba awal dengan menggunakan prototipe yang telah dibuat. Uji coba ini melibatkan pengguna untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan solusi memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian ada refinement prototype. Berdasarkan umpan balik dari uji coba awal, kami melakukan refinement atau penyempurnaan pada prototipe. Proses ini melibatkan perubahan dan penyesuaian berdasarkan masukan yang diterima untuk memastikan solusi akhir yang lebih baik. Kemudian dokumentasi dan persetujuan akhir. Kami mendokumentasikan seluruh proses pemilihan solusi termasuk hasil voting, analisis risiko, dan hasil uji coba awal. Dokumentasi ini memastikan bahwa seluruh anggota kelompok dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai scroll. Kemudian tahap kelima ada prototype. Yang pertama menentukan lingkup dari prototype. Pada tahapan ini, kelompok kami memulai dengan menentukan lingkup dari prototipe dengan cara menentukan fitur apa saja yang akan ditambahkan dalam prototipe ini. Prototipe ini akan dibuat seperti menambahkan fitur untuk login ke aplikasi, fitur membeli tiket, fitur untuk melihat tiket apa saja yang sudah dibeli, dan fitur untuk logout dari aplikasi. Kemudian membuat sketsa kasar. Selanjutnya, kelompok kami membuat sketsa kasar atau wireframe untuk masing-masing layar yang akan diprototipekan, seperti membuat sketsa pada bagian menu login, membuat sketsa pada bagian beranda atau menu utama, yang terakhir membuat sketsa pada menu pencarian tiket, dan lain-lain. Kemudian menggunakan alat atau tools untuk membuat prototipe. Pada tahap ini, kelompok kami menggunakan software Figma untuk membuat prototipe interaktif. Pemilihan Figma sebagai alat untuk membuat prototipe ini sebab Figma bisa digunakan oleh semua anggota kelompok dalam satu waktu yang sama. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kelompok kami dalam membuat prototipe, dan juga kelompok kami memastikan bahwa prototipe yang memiliki interaksi dasar yang memungkinkan user untuk menjalankan aplikasi ini dengan nyaman. Kemudian membuat alur pengguna atau user flow. Di tahap ini, kelompok kami menyusun alur untuk user dengan jelas dan mudah diikuti. Alur yang kami susun sebagai berikut. Yang pertama, membuat alur login untuk masuk ke dalam menu beranda. Kemudian membuat alur untuk memesan tiket. Membuat alur untuk keluar dari aplikasi atau logout.
scroll. Kemudian menambahkan elemen visual dan interaktif. Di tahap ini, kelompok kami membuat atau menambahkan beberapa elemen visual seperti pemilihan warna yang digunakan dalam aplikasi, menambahkan beberapa icon, membuat tipografi, dan menambahkan beberapa elemen interaktif seperti tombol yang dapat diklik. Kemudian menguji prototipe secara internal. Setelah melakukan beberapa tahap di atas, anggota kelompok juga menguji prototipe secara internal. Hal ini untuk memastikan bahwa semua interaksi berfungsi dengan baik dan alur yang dibuat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan umpan balik atau saran dari anggota kelompok sebelum prototipe ini diuji secara eksternal. Kemudian untuk tahap terakhir ada validate. Satu, mempersiapkan pengujian. Di tahap ini, kami menyiapkan beberapa pengujian atau task untuk mencakup alur-alur dari prototipe yang telah dibuat. Task yang diujikan di sini ada 5 task, yaitu task yang pertama, user memesan tiket kereta tujuan Lempuyangan sampai Cicalengka. Kemudian task kedua, user memesan tiket kereta tujuan Lempuyangan sampai Cicalengka. Task ketiga, user mencetak etiket dari salah satu tiket yang sudah dibeli sebelumnya. Task keempat, user melihat riwayat tiket yang sudah dibeli pada halaman menu riwayat. Task yang terakhir, user logout dari aplikasi pembelian tiket. Tas-tas ini nantinya akan dimasukkan ke dalam Google Form untuk dilakukan pengujian, yang dimana target pengujiannya adalah anggota dari kelompok-kelompok lain. Yang kedua, melakukan pengujian. Setelah mempersiapkan apa saja yang harus dipersiapkan dalam pengujian, selanjutnya kami melakukan pengujian terhadap anggota-anggota kelompok lain dengan cara menyebarkan Google Form kepada kelompok lain. Ketiga, mengumpulkan umpan balik. Setelah melakukan pengujian, langkah yang dilakukan oleh kelompok kami adalah mengumpulkan umpan balik atau jawaban yang diberikan oleh kelompok lain untuk mengerjakan analisis pada bab 3. Untuk tahapan yang terakhir adalah menganalisis data pengujian. Setelah mengumpulkan umpan balik, kami melakukan analisis terhadap data pengujian guna mengidentifikasi jawaban yang diberikan oleh penguji. Kemudian ini ada sesi dokumentasi yang bisa dilihat sendiri. Untuk bab 3 yaitu analisis hasil prototipe akan dijelaskan oleh saya dan Dava. Pada bab 3 kami menganalisis hasil prototipe aplikasi Superrail yang dibuat pada platform Figma. Untuk link prototipe aplikasinya sendiri sudah kami cantumkan di PDF ini. Berikut merupakan cuplikan dari tampilan Figma dari prototipe aplikasi Superrail. Kemudian analisis yang pertama adalah analisis heuristic evaluation. Heuristic evaluation adalah panduan atau aturan yang mampu menentukan keputusan pada suatu rancangan atau digunakan untuk mengkritik suatu keputusan yang sudah diambil. Heuristic evaluation bertujuan untuk menemukan permasalahan usability berdasarkan prinsip heuristik. Untuk prinsip-prinsipnya ada 10 prinsip atau 10 elemen, yaitu ada feasibility of system status, match between system and real world, user control and freedom, consistency and standards, error prevention, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, helps user recognize, diagnose, and recover from errors, dan yang terakhir adalah help and documentation. Berikut merupakan tabel analisis heuristic evaluation terhadap desain aplikasi Superrail. Untuk langkah pertama, kami mendeskripsikan subpoin pada masing-masing elemen. Untuk setiap elemennya terdapat 3 subpoin. Dan untuk
Menganalisisnya kami membagi berdasarkan task yang ada, yaitu ada 5 task. Untuk 1 dan 0 ini, untuk 1 melambangkan ada fitur tersebut pada prototipe kami, dan 0 menandakan tidak adanya fitur tersebut. Kemudian untuk masing-masing elemen ini dijumlahkan dan dicari rata-ratanya. Untuk elemen pertama, totalnya adalah 3, 3, 3, 3, 3. Untuk elemen yang kedua, yaitu 2, 2, 2, 1, 1. Untuk elemen yang ketiga, 2, 2, 0, 0, 2. Untuk elemen keempat, 3, 3, 3, 2, 3. Untuk elemen yang kelima, 3, 2, 0, 0, 3. Untuk elemen yang keenam, 1, 1, 3, 3, 1. Untuk elemen ketujuh, 0, 0, 0, 0, 0. Untuk elemen ke-8, 3, 3, 1, 2, 1. Untuk elemen ke-9, 3, 3, 0, 0, 0. Dan untuk elemen ke-10, 3, 3, 0, 0, 3. Nah, dari total-total tersebut, nantinya akan dicari rata-ratanya dan dicocokkan dengan kode-kode ini. Untuk kode pertama, memiliki values 86-100% dengan keterangan mematuhi 3 usability rules. Kemudian deskripsinya adalah cosmetic issue. Untuk kode kedua, 72-85% dengan keterangannya mematuhi 2-3 usability rules dengan deskripsi yang sama, cosmetic issue. Untuk kode ketiga, yaitu 58-71% dengan keterangannya mematuhi 2 usability rules dengan deskripsinya yaitu minor issue. Untuk kode keempat, yaitu 44-57% dengan keterangannya mematuhi 1-2 usability rules dengan deskripsinya minor issue. Untuk kode kelima, 28-43% dengan keterangannya mematuhi 1 usability rules dan deskripsinya major issue. Untuk yang kode ke-6, 14-27% dengan keterangannya mematuhi 0-1 usability rules dengan deskripsinya major issue. Dan untuk kode terakhir atau kode ke-7 dengan value 0-13% atau tidak mematuhi usability rules sama sekali dan deskripsinya adalah usability catastrophe. Dari total tersebut dicari rata-ratanya untuk masing-masing elemen dan dicocokkan ke kode-kode yang tadi saya jelaskan. Untuk elemen pertama dengan rata-ratanya yaitu 3, termasuk ke dalam kode kedua atau cosmetic issue. Dan untuk elemen kedua dengan rata-rata 1,6 termasuk ke dalam kode keempat atau minor issue. Untuk elemen ketiga dengan rata-rata 1,2 termasuk ke dalam kode keempat atau minor issue. Untuk elemen keempat dengan rata-rata 2,8 termasuk ke dalam kode kedua atau cosmetic issue. Kemudian elemen kelima dengan rata-rata 1,6 masuk ke kode 4 atau minor issue. Untuk elemen ke-6 dengan rata-rata 1,8 masuk ke dalam kode 4 atau minor issue. Untuk elemen ke-7 dengan rata-rata 0 masuk ke kode ke-7 atau usability catastrophe. Untuk elemen ke-8 dengan rata-rata 2 masuk ke elemen ke-4 untuk masuk ke kode ke-4 atau minor issue. Untuk elemen ke-9 dengan rata-rata 1,2 masuk ke kode 4 atau minor issue. Dan untuk elemen ke-10 dengan rata-rata 1,8 masuk ke kode 4 atau minor issue. Kemudian dari rata-rata tersebut dibuat tabel rekapitulasi sebagai berikut. Dari tabel rekapitulasi tersebut dapat dibuat diagram yang menandakan heuristic score masing-masing tabelnya. Dengan diagramnya seperti ini.
Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa elemen visibility of system status dan konsistensi and standard sudah memenuhi syarat yang ada, sehingga termasuk dalam kategori cosmetic issue atau hanya terdapat sangat sedikit masalah usability yang tidak mengganggu fungsi utama, tetapi bisa mempengaruhi tampilan atau estetika. Kemudian pada elemen yang termasuk ke dalam kategori minor issue, yaitu menandakan terdapat sejumlah masalah usability yang tidak fatal dan dapat mempengaruhi interaksi pengguna, tetapi tidak sampai mengganggu fungsi utama. Kemudian pada elemen flexibility and efficiency of use, belum memenuhi sebagian syarat yang ada, sehingga termasuk dalam kategori usability catastrophe, atau terdapat masalah usability yang fatal yang dapat membuat sistem hampir tidak dapat digunakan atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Berdasarkan analisis di atas, dapat dilakukan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu membuat shortcut atau jalan pintas untuk user membeli tiket kereta yang sama, namun dengan tanggal keberangkatan yang berbeda. Poin ini menandakan memperbaiki elemen flexibility and efficiency of use. Kemudian poin yang kedua yaitu membuat user dapat mengisi nama penumpang yang lain selain daripada nama akun yang sedang login pada aplikasi. Rekomendasi yang kedua memperbaiki elemen user control and freedom. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu membuat pop-up pesan kesalahan ketika user salah memasukkan data pada form. Rekomendasi yang ketiga memperbaiki elemen helps user recognize, diagnose, and recover from errors. Kemudian rekomendasi yang terakhir yaitu membuat desain aplikasi lebih sederhana, namun tidak mempengaruhi fungsi utama aplikasi. Rekomendasi yang keempat memperbaiki elemen aesthetic and minimalist design. Kemudian untuk analisis SUS akan dijelaskan oleh Dava. Analisis SUS atau System Usability Scale merupakan salah satu alat pengujian usability yang paling populer. SUS dikembangkan oleh John Brock pada tahun 1986. SUS ini merupakan skala usability yang handal, populer, efektif, dan murah. Pada bagian ini diberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh user dari skala 1 sampai 5. Skala 1 melambangkan sangat tidak setuju dan skala 5 melambangkan sangat setuju. Berikut ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh user. Yang pertama, bagaimana menurut Anda mengenai desain aplikasi Superrail? Yang kedua, apakah fitur yang tersedia pada desain aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan Anda? Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda mengenai peletakan tombol atau ikon pada desain aplikasi Superrail? Yang keempat, bagaimana menurut Anda mengenai kejelasan dalam membaca teks-teks yang ada pada desain aplikasi Superrail? Yang kelima, bagaimana pendapat Anda tentang konsistensi fungsi dan navigasi dalam sistem ini? Yang keenam, apakah Anda merasa sistem ini rumit atau membingungkan untuk digunakan? Yang ketujuh, apakah Anda merasakan sistem ini mudah untuk digunakan? Kedelapan, apakah Anda merasa membutuhkan bantuan teknis dalam menggunakan sistem ini? Yang kesembilan, seberapa yakin Anda menggunakan sistem ini tanpa banyak belajar lebih dahulu? Yang ke-10, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan aplikasi Superrail kepada orang lain? Dari ke-10 poin tersebut, kami sudah mendapatkan input jawaban dari 20 responden yang dapat dikalkulasikan nilai kepuasan akhir dalam metode sistem usability scale. Dari 20 responden tersebut, nilai tertinggi dimiliki oleh Dani, Lutfi Adi Arianto, Christoba Joshua, dan Arsya dengan nilai 100. Nilai terendah dimiliki oleh Nisrin dengan nilai 37,5. Selanjutnya, rumus untuk mencari nilai kepuasan akhir tersebut adalah sebagai berikut. Dengan rumus berikut. Dengan rumus ini kami mendapatkan nilai kepuasan akhir bernilai 63,13 yang berarti satisfy. Untuk analisis yang terakhir adalah analisis overall relative efficiency.
Sebelum melakukan analisis ini, diperlukan beberapa data, yaitu waktu penyelesaian user terhadap setiap task yang diberikan. Untuk perincian tasknya yaitu yang pertama, user memesan tiket kereta dengan ketentuannya memilih kereta Nafrikarta dan kursi 2A dan melakukan pembayaran menggunakan SuperPay. Kemudian untuk task yang kedua masih sama, yaitu user memesan tiket kereta dengan ketentuannya memilih kereta Kertajaya, kursi 5A, dan pembayaran menggunakan kris. Untuk task yang ketiga, user dicetak etiket dari salah satu tiket yang sudah dibeli sebelumnya. Untuk task yang keempat, user melihat riwayat tiket yang sudah dibeli pada halaman menu riwayat. Untuk task yang kelima, user diminta logout dari aplikasi SuperApp. Berikut merupakan tabel hasil pengujian setiap user. Nah, dari data pada tabel di atas, dapat dilakukan analisis overall relative efficiency yang digunakan untuk menilai seberapa efisien user menyelesaikan tugas atau task tertentu. Jalan rumusnya yaitu sigma NIJ dikali TIJ per sigma TIJ dikali 100%. Dengan keterangannya, N adalah total task, R total user, NIJ adalah hasil dari task A oleh user J, di mana jika user berhasil menyelesaikan task tersebut, maka akan bernilai 1, sedangkan jika user tidak berhasil menyelesaikan task tersebut, maka bernilai 0. Dan TIJ adalah waktu yang dibutuhkan user J untuk menyelesaikan task. Untuk perhitungannya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama menghitung pada bagian pemilah, dan yang kedua untuk menyebut. Untuk pemilihan sendiri, detail perhitungannya seperti ini, yang akan menghasilkan 1171, dan untuk penyebut sama dilakukan penjumlahan dengan hasilnya 1171. Maka overall relative efisiensinya adalah 1171 per 1171 kali 100%, yaitu 100%. Kemudian untuk bab 4, yaitu kesimpulan, akan dijelaskan oleh Irfan Thorik Habibi. Kepada presentator dipersilakan. Yang pertama adalah kesimpulan. Desain sprint merupakan suatu metode 5 hari yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kritis di dalam pengembangan produk melalui desain, pembuatan prototipe, serta pengajuan ide-ide dengan pelanggan nyata. Desain sprint memiliki proses yang terdiri dari 5 tahap, yakni memahami, mendefinisikan, membuat sketsa, memutuskan, dan menguji. Tujuan utama dari desain sprint ialah mempercepat proses inovasi dan mengurangi risiko kegagalan dengan mendapatkan umpan balik cepat dari pengguna sebelum berinvestasi lebih lanjut dalam pengembangan produk. Yang kedua adalah saran. Demikianlah makalah yang telah kami buat ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, ejaan, dan penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas maupun lengkap. Kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Semoga penutup ini dapat diterima dengan baik dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.